Halo semuanya, kami dari kelas 1F kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Isnaini Yulemasa dengan NIM akhir 139. Perkenalkan, aku Alindia Putri Mulyana dengan NIM akhir 142. Perkenalkan, nama aku Nadine Fojka dengan NIM 3 digit terakhir 166. Saya Hersa Musdalifah dengan NIM akhir 140. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang sering banget terjadi tapi kurang dipahami secara mendalam, yaitu aksesibilitas pangan, di mana aksesibilitas pangan ini merupakan salah satu pilar penting dalam ketahanan pangan nasional. Kita pasti sering dengar slogan Indonesia harus swasembada pangan. Tapi apa gunanya sih pangan berlimpah kalau yang bisa akses nggak semuanya? Itu dia masalah yang sering terlupakan. Pangan ada, tapi nggak semua orang bisa makan. Menurut FAO, aksesibilitas pangan berarti kemampuan setiap orang untuk mendapatkan pangan yang cukup, bergizi, dan juga aman. Nah, bukan cuma tersedia, tetapi terjangkau secara ekonomi dan fisik. Artinya ketahanan pangan itu bukan sekedar diproduksi saja, tetapi siapa juga yang mampu membeli dan siapa yang tertinggal. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan satu kasus itu terjadi di daerah Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di mana wilayah itu punya potensi pertanian yang besar gitu, tapi kalau masalah ketahanan pangannya itu masih rendah. Jadi kayak masalah utamanya itu bukan yang pakan nggak tersedia, tapi kayak akses masyarakatnya gitu loh. Akses masyarakat terhadap pangannya itu sangat terbatas. Nah, kayak misalkan jarak antar desanya jauh, terus juga akses jalannya buruk gitu kan, terus juga kayak harga pangan itu jauh gitu dari rata-rata nasional. Nah, jadi kayak misalkan harga di salah satu daerah gitu itu bisa mencapai 30-40% dari harga di Pulau Jawa. Jadi gitu. Nah, juga masyarakat di pedesaan ini nih kayak bergantung dengan satu sumber pangan gitu, satu sumber pangan. Nah itu tuh dari beras impor. Nah, impor dari luar. Nah, bukan yang kayak bukan pangan lokal gitu, kayak jagung, ubi atau enggak tanaman-tanaman gitu yang mudah dikonsumsi. Nah, terus juga kalau kondisi di NTT ini, di rumah tangga di daerah ini nih, kayak sering mengalami kerawanan pangan musiman kayak gitu. Nah, jadi kasus Sumba Timur ini menunjukkan kalau ketahanan pangan itu nggak bisa dicapai hanya dengan meningkatkan produksi nasional. Nah, jadi kayak selama akses fisik dan ekonominya itu masih belum diperbaiki, terutama di daerah yang tertinggal, nah itu tuh ketahanan pangan tuh masih kayak cuma sebatas slogan. Nah, jadi kebijakan pusat ini sering tidak peka gitu terhadap kondisi geografis daerah kepulauan dan distribusi antar wilayah yang timpang seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh studi kasus internasional yang terjadi di negara Ghana yang merupakan salah satu negara bagian di Afrika Barat, di mana saya berlandaskan pada jurnal yang berjudul Food Accessibility and Household Welfare in Sub-Saharan Africa, di mana penelitian ini dilaksanakan di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan di Ghana yang merupakan negara berkembang di kawasan Sub-Saharan Afrika Barat, di mana Ghana ini dikenal memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, tetapi masih menghadapi kesenjangan dalam aksesibilitas pangannya. Kondisi perempuan di Ghana, terutama di wilayah pedesaan yang sering tidak mempunyai atau kurang mengontrol atas pendapatan keluarga serta keputusan ekonomi. Nah, hal ini justru mengakibatkan walaupun pangan tersedia di pasar lokal, tetapi banyak rumah tangga perempuan di Ghana yang mengalami rawan pangan kronis. Nah, di sisi lain, wilayah utara Ghana mengalami kesulitan akses fisik dikarenakan buruknya infrastruktur, transportasi, dan harga pangan yang lebih tinggi dibanding wilayah selatan yang cenderung lebih maju. Nah, kasus di negara Ghana ini cukup menarik karena menggambarkan bahwa aksesibilitas pangan tidak cuma soal kemiskinan tentunya, tetapi juga soal struktur sosial dan ketimpangan gender. Artinya, jika perempuan yang menjadi tulang punggung penyedia pangan dalam rumah tangga tidak diberdayakan sebagaimana mestinya, maka kebijakan pangan akan gagal menciptakan keadilan akses, di mana negara Indonesia dapat berkaca terhadap negara Ghana ini untuk menetapkan perhatian lebih terhadap isu gender dan keadilan sosial yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan ketahanan pangan, yang bukan cuma soal produksi dan harga.
Jadi di sini saya akan menegaskan ulang kalau di Indonesia itu contohnya kita bisa lihat di Kabupaten Sumba Timur, di Nusa Tenggara Timur. Di sana masyarakat masih kesulitan beli pangan karena harga tinggi dan jarak pasar itu sangat jauh. Jadi walaupun pemerintah bilang stok nasional aman, di lapangan banyak keluarga masih makan seadanya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Ghana di Afrika Barat, masalahnya juga mirip. Bedanya di sana persoalan utamanya adalah ketimpangan ekonomi dan gender. Perempuan yang nggak punya kendali penuh atas pendapatan. Jadi walaupun pangan tersedia, mereka tetap rawan pangan. Dari dua kasus ini kita bisa lihat kalau aksesibilitas itu multidimensi. Bukan cuma soal harga, tapi juga lokasi, kebijakan, transportasi, bahkan relasi sosial dan politik. Kata Maxwell and Smith 1992, konsep akses pangan itu erat kaitannya dengan hak dan kekuasaan. Siapa yang punya akses ekonomi dan politik, dia yang bisa makan. Dan ini jadi refleksi keras buat kita. Kalau masih ada orang yang kelaparan di tengah surplus pangan, berarti sistem kita belum adil. Lalu gimana dengan kondisi Indonesia sekarang? Badan Ketahanan Pangan, Kementan 2022 mengakui salah satu masalah utama ketahanan pangan nasional adalah ketimpangan daya beli. Krisis ekonomi, pandemi, dan inflasi pangan bikin banyak keluarga kehilangan kemampuan membeli makanan yang bergizi. Harga naik, tapi pendapatan itu tetap. Kalau gizi masyarakat terus turun, efeknya nggak cuma ke kesehatan, tapi juga ke kualitas generasi mendatang. Sebagai mahasiswa, kita harus sadar ketahanan pangan bukan hanya sekedar urusan ekonomi belaka. Akses terhadap pangan adalah hak dasar seperti layaknya hak pendidikan dan juga hak kesehatan. Jadi, ketika ada rakyat yang makan dengan tidak layak, itu juga bukan hanya perihal masalah logistik, melainkan kegagalan dalam moral dan politik. Nah, pada dasarnya aksesibilitas pangan adalah jantung dari ketahanan pangan. Walaupun kita punya stok pangan yang banyak, tapi jika rakyat yang gak mampu beli, kita masih menghadapi ketimpangan pangan. Nah, pasti kita sering banget nih melihat kebijakan pangan cuma diukur dari berapa banyak jumlah ketersediaan beras di gudang. Padahal ketahanan pangan sejatinya bukan cuma perihal soal berapa banyak jumlah beras yang tersedia di gudang, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang bisa makan layak tiap hari. Kalau kebijakan pangan hanya menguntungkan kelompok besar, importir, ataupun elit politik, itu namanya bukan ketahanan pangan, melainkan ketimpangan pangan. Maka tantangan selanjutnya adalah kita harus menciptakan sistem pangan yang adil, inklusif, dan berpihak pada mereka yang sangat rentan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai aksesibilitas pangan. Pilar penting yang menentukan siapa yang makan dan siapa yang tidak makan. Nah, menurut kalian, apakah ketahanan pangan kita saat ini sudah adil? Nah, tulis di kolom komentar ya. Bye!